Kira-kira cat dinding di rumahmu punya aura apa aja nih? Kamu pernah merhatiin nggak ngerjain tugas di atas meja kayu ternyata bikin kamu lebih kreatif daripada di meja plastik? Di video kali ini, kita akan mengupas rahasia di sekitar kita yang bisa bikin hidupmu lebih baik dan menarik. Kita mulai dari dinding ya. Kalau kamu baru aja beli rumah, mungkin kamu akan bingung saat harus nentuin warna cat dindingnya. Dan kalau kamu mentingin banget faktor harga, pasti kamu bakal milih warna putih kan? Cat putih emang punya banyak dampak positif. Ruangan bercat putih terasa lebih luas, hening, dan bersih. Tapi ternyata cat putih juga beragam dan cuma sebagian kecilnya aja yang benar-benar putih. Menurut arsitek dan desainer interior, cat putih bisa punya undertone kebiruan, kemerahan, kekuningan, dan kehijauan. Untuk nyari tahu tingkat keputihannya, kamu bisa naruh sehelai kertas putih di sebelah cat. Tuh, sekarang bisa kelihatan bedanya kan? Cat putih yang sama bisa kelihatan beda kalau diamati di tempat lain. Mirip kayak warna mata kita yang ikut berubah tergantung pada pakaian yang kita kenakan. Cat putih pada dinding juga bisa kelihatan beda karena pengaruh lokasi tempat tinggal, cahaya yang terpancar, dan jenis perabot di dalam ruangan. Kalau kamu sering susah tidur, coba deh cat ulang dinding kamarmu dengan warna putih. Menurut pakar tidur, cat putih bisa mengurangi distraksi dan nyiptain suasana tenang agar kamu lebih rileks dan cepat tertidur. Ada cabang psikologi yang mempelajari pengaruh warna pada mood dan perilaku manusia. Kamu suka merhatiin nggak? Ternyata kamu bisa ngerasa semangat sekaligus gelisah saat ada di ruangan berwarna kuning terang. Tapi kamu akan ngerasa lebih tenang dan rileks saat ada di ruangan berwarna biru muda. Sekarang kita amati roda warna ini yuk. Pada spektrum merah dianggap lebih hangat. Tapi nggak cuma warna merah aja, di dalamnya juga ada jingga serta kuning. Warna hangat ini bisa memicu berbagai perasaan tergantung pada tonnya. Perasaan yang muncul juga macam-macam, mulai dari kehangatan dan kenyamanan sampai antusiasme dan kemarahan. Bagian biru pada spektrum dinamakan dengan warna dingin. Di situ ada biru, ungu, dan hijau. Semua warna ini tipikalnya menyejukkan, tapi juga termasuk dalam spektrum kesedihan. Jadi sebaiknya perhatiin ton birunya sebelum kamu ngecat ulang rumahmu ya. Oke sip, setelah nentuin warna biru yang cocok, sekarang kamu perlu ngatur ulang perabotmu. Kamu pasti pernah dengar istilah Feng Shui kan? Tradisi ini nggak melulu soal mindah-mindahin perabot sampai posisinya tepat. Feng Shui adalah praktek dari masyarakat Tiongkok kuno yang sudah ada selama ribuan tahun. Dalam bahasa Mandarin, Feng berarti angin dan Shui berarti air. Kedua unsur ini berkaitan erat dengan kesehatan dan keberuntungan dalam budaya mereka. Menurut filosofi ini, rumah yang tertata rapi bisa bikin kita lebih mudah mencapai cita-cita dan tujuan hidup. Intinya memang harus begitu kan? Kalau kamu udah mentok setelah mikir keras dengan berbagai cara, coba aja trik yang satu ini. Masukin benda berbahan kayu ke tempat kerjamu atau taruh tanaman dan pepohonan. Lilin aromaterapi maupun yang bukan juga bisa membantumu saat kamu perlu sedikit dorongan untuk menjalani hari. Tapi kalau pintu depan rumahmu harus digimanain tuh? Keset di depan pintu memang bisa bermanfaat sekaligus nyebelin. Di zaman now, keset kayak gini tersedia dalam berbagai model dan warna. Tapi menurutmu, posisi keset di dekat pintumu udah bener apa belum sih? Keset berfungsi untuk ngebersihin sol alas kaki sebelum kita masuk rumah. Dan sejak dulu, kita udah terbiasa naruh keset secara horizontal agar sejajar dengan ambang pintu. Tapi sebetulnya, kamu perlu memposisikan kesetmu secara vertikal agar alas kakimu lebih banyak nempel di keset. Dengan begini, solnya akan lebih bersih sebelum kamu masuk ke rumah. Feng Shui juga nganjurin pemilihan warna keset berdasarkan arah pintu depan. Jadi begini caranya. Buka aplikasi Kompas di HP-mu dan lihat arah pintu depan rumahmu secara persis. Kalau menghadap ke selatan, sebaiknya pilih keset berwarna merah, ungu, jingga tua, kuning cerah, atau pink tua. Tapi kalau menghadap timur, pilih aja warna mirip logam seperti putih dan abu-abu. Feng Shui dasar juga nyaranin kamu untuk nyingkirin semua barang yang nggak penting. Misalnya, lembaran kertas yang kamu tumpuk-tumpuk nggak tahu buat apaan, atau kenangan masa kecil yang mungkin udah nggak kepake lagi. Ya udahlah, mending dibuang aja.
Ahli tata ruang kenamaan Marie Kondo memakai cara ini sebagai salah satu rahasia suksesnya. Mungkin kamu pernah lihat tetanggamu ngebuangin pakaian yang masih bagus, dan saat kamu tanya alasannya, dia cuma jawab bajunya itu nggak bikin dia seneng. Inilah moto Kondo, simpan aja semua barang yang akan mendatangkan kesenangan. Tips yang satu ini juga ngebantu tata bajumu secara vertikal. Iya, beneran. Kamu pasti terbiasa ngelipat bajumu secara horizontal, kemudian menumpuknya di dalam lemari. Biar kamu nggak perlu ngacak-ngacak seisi lemari cuma untuk ngambil kaos di tumpukan paling bawah, tatalah baju, handuk, dan item serupa secara vertikal aja. Dengan begini, kamu bisa bikin lipatan pakaianmu lebih ringkas dan kaos yang kamu cari lebih gampang dilihat. Ceritanya kamu udah selesai menata ulang rumahmu sesuai Feng Shui. Terus ngapain lagi ya? Kalau kamu lagi pengen berkreasi, bikin aja produk pembersih rumah sendiri. Produk ini gampang dibuat, ramah lingkungan, dan bikin pagi harimu jadi lebih menyenangkan. Kamu bisa bikin pembersih serbaguna secara alami dengan nyampurin bahan sehari-hari. Siapin 1/4 cangkir cuka dapur, 1/4 cangkir soda kue, sedikit sabun cair, dan 2 gelas air. Kocok sampai rata, dan jadi deh. Praktis banget kan? Masukin cairan ini ke botol semprot untuk dipakai sebagai pembersih. Produk ini bisa ngilangin noda membandel yang nempel di pakaian atau karpet. Daripada cuma gabut, kamu bisa manfaatin waktu senggangmu untuk bikin karya sendiri. Kalau kamu punya banyak toples kaca, jangan cuma dianggurin. Setelah isinya habis, kamu bisa mencucinya sampai bersih dan memakainya lagi. Sulap toples ukuran sedangmu menjadi pot untuk nanam tanaman sukulen atau herba. Masukin sedikit batu sebagai filter, kemudian isi dengan media tanam. Kalau udah, tanam herba atau sukulenmu di dalam toples dan kasih tali biar toplesnya bisa digantung di dapur atau di atas meja nakas. Tapi kalau kamu kurang suka dengan tanaman, toples kaca tadi masih bisa dimanfaatin jadi diffuser aroma. Siapin beberapa tetes minyak esensial, bisa pakai lavender atau rosemary, tambahin sedikit air untuk ngencerin minyak, setelah itu masukin sumpit bekas. Beres deh, tapi jangan lupa balik sumpitnya secara rutin karena bagian basahnya yang paling banyak nyebarin minyak.